Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama dengan Ibu Rida Yuniar. Kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Mari kita simak pembahasannya. Pengukuran adalah kegiatan mengukur suatu benda dengan menggunakan alat ukur. Adapun pengukuran dilakukan dengan berbagai macam alat ukur tergantung objek yang akan diukur. Pada pertemuan kali ini akan dijelaskan jenis-jenis alat ukur. Mari kita simak penjelasannya. Berdasarkan tingkat ketelitiannya, terdapat beberapa macam alat ukur panjang. Di antaranya adalah mistar atau penggaris dengan ketelitian 1 mm, jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm, dan mikrometer skrup dengan ketelitian 0,01 mm. Berikut adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Jangka sorong memiliki rahang tetap dan memiliki rahang yang dapat digeser yang disebut dengan rahang sorong atau rahang geser, yang berpasangan membentuk rahang luar dan rahang dalam. Skala panjang yang tertera pada jangka sorong disebut dengan skala utama, sedangkan skala pendek yang tertera pada jangka sorong disebut dengan skala nonius. Jangka sorong juga memiliki tangkai besi. Skala pada jangka sorong. Skala utama memiliki panjang 10 mm dan dibagi menjadi 10 skala. Sehingga panjang satu skala pada skala utama adalah 10 mm dibagi 10 sama dengan 1 mm. Sedangkan pada skala nonius memiliki panjang 9 mm dibagi menjadi 10 skala, sehingga panjang satu skala nonius adalah 9 mm dibagi 10 meter sama dengan 0,9 mm. Selisih skala milimeter dari skala utama dengan skala nonius adalah 1 mm dikurangi 0,9 mm sama dengan 0,1 mm. Itu yang menjadi ketelitian dari jangka sorong. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, diameter dalam dan luar, serta kedalaman tabung. Rahang dalam digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dengan diameter luar tabung. Rahang luar digunakan untuk mengukur diameter dalam tabung. Sedangkan tangkai besi digunakan untuk mengukur kedalaman tabung. Selanjutnya adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup terdiri dari rahang tetap, rahang geser, skala putar, skala tetap, dan silinder pemutar. Mikrometer skrup dapat digunakan untuk pengukuran dengan ketelitian hingga 0,01 mm, misalnya adalah ketebalan kertas. Silinder pemutar terbagi menjadi 50 skala. Setiap silinder berputar satu putaran, rahang geser akan mundur atau maju 0,5 mm. Maka untuk satu bagian skala putar, rahang akan berputar 0,5 mm dibagi 50 sama dengan 0,01 mm. Bilangan 0,01 mm ini merupakan ketelitian dari mikrometer skrup. Selain alat ukur panjang yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa alat ukur lainnya. Misalnya adalah alat ukur massa. Contohnya adalah neraca. Neraca ini biasa kita jumpai di pasar ataupun warung. Untuk mengukur massa benda digunakan beberapa anak timbangan. Selanjutnya, neraca 3 lengan. Umumnya digunakan di laboratorium.
Benda yang diukur diletakkan pada timbangan, lalu ketiga penunjuk digeser-geser hingga tercapai kesetimbangan. Jumlah nilai dari ketiga penunjuk adalah hasil pengukuran benda. Berikutnya adalah neraca elektronik. Neraca elektronik sangat praktis karena dapat langsung menampilkan hasil pengukuran pada layar. Neraca ini bisa kita jumpai di supermarket untuk menimbang buah ataupun sayuran. Selain alat ukur tadi, berikutnya adalah alat ukur waktu. Prinsip pengukuran waktu adalah mengukur kejadian yang berulang seperti detak jantung, getaran bandul, atau getaran pegas. Agar diperoleh standar waktu yang konstan, maka para ilmuwan membuat jam atom yang prinsipnya berdasarkan kejadian berulang getaran atom ataupun molekul. Pada tahun 1948, jam atom pernah dibuat berdasarkan prinsip getaran atom nitrogen dengan molekul amonium. Berdasarkan percobaan diperoleh 1 sekon sama dengan waktu yang dibutuhkan 1 atom nitrogen untuk melakukan 2,387 kali 10⁻10 getaran. Untuk membuat ketelitian yang lebih tinggi, maka National Physical Laboratory membuat jam atom cesium pada tahun 1955. Berdasarkan jam atom cesium, 1 sekon didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh 1 atom cesium 133 untuk bergetar sebanyak 9.922.631.770 kali. Kesalahan yang mungkin dibuat jam atom ini diperkirakan kurang dari 1 sekon selama 6.000 tahun. Sebelum ditemukannya jam atom, sejak lama orang sudah menggunakan berbagai alat ukur waktu. Di antaranya adalah jam pasir, jam matahari, arloji, dan stopwatch. Selanjutnya, setelah mengetahui berbagai macam alat-alat ukur, kembali akan dijelaskan lebih terperinci tentang pembacaan jangka sorong dan micrometer screw. Seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi, bahwasanya jangka sorong terdiri dari skala utama dan skala yang lebih pendek, yaitu skala Nonius. Lalu, bagaimana cara membacanya? Saat melihat pengukuran seperti ini, maka hal yang perlu diperhatikan pertama kali adalah angka 0 terletak di sebelah mana. Seperti terlihat di sini adalah angka 0 terletak pada 3,3. Lebih sedikit namun belum sampai 3,4. Angka 0 di skala Nonius terletak pada 3,3, tapi belum sampai 3,4, sehingga diperoleh angka pada skala utama yaitu 3,3. Kemudian untuk membaca pada skala Nonius, kita akan mencari angka yang atau garis yang berhimpit antara skala utama dan skala Nonius. Seperti terlihat di sini diperoleh 4 garis yang berhimpit antara skala utama dan skala Nonius. Di sini diperoleh ada 4 garis sehingga dituliskan 0,04. Lalu, jika pada soal lain ditemukan yang berhimpit adalah di garis 6, maka dituliskan 0,06. Untuk memperoleh hasilnya, kita jumlahkan antara skala utama dan skala Nonius, sehingga diperoleh 3,34. Untuk jangka sorong satuannya adalah cm. Kenapa pada skala Nonius dituliskan 0,04 cm? Hal ini dikarenakan ketelitian jangka sorong adalah 0,1 mm
atau 0,01 cm. Tadi diperoleh 4 garis, dikalikan 0,01 cm, maka diperoleh angka 0,04 cm. Selanjutnya, kita akan belajar bersama untuk membaca micrometers group. Seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi, bahwasanya micrometers group memiliki ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan jangka sorong. Seperti jangka sorong, micrometers group terbagi menjadi dua bagian, yaitu skala utama dan skala yang dapat diputar atau skala Nonius. Lalu, bagaimana cara membacanya jika diperoleh gambar seperti ini? Patokannya adalah garis berikut. Pada skala utama terlihat ada angka 3, 4, dan 5. 3,5, 4,5, dan di sini berarti 5,5. 5,5. Patokannya adalah garis yang tadi. Karena masih terlihat 5,5, atau jika garisnya terdapat di sini, maka dibaca 5 saja. Namun pada gambar ini, angka sebelum garis patokannya terlihat adalah 5,5 atau 5,5 sehingga dituliskan 5,5. Untuk membaca skala Noniusnya, carilah garis yang berhimpit atau garis yang membentuk garis lurus antara skala utama dan skala Nonius. Di sini dilihat ada angka 20, 21, 22. Ada garis 22. Sekali lagi, angka ini diperoleh dari garis yang berhimpit antara skala utama dan skala Nonius, atau membentuk garis lurus antara skala utama dan skala Nonius, sehingga dituliskan 0,22. Lalu, bila nanti ditemukan di soal lain, misal diperoleh angka di sini adalah 31, maka dituliskan 0,31. Untuk memperoleh hasil akhirnya, tinggal dijumlahkan antara skala utama dan skala Nonius, sehingga diperoleh 5,72. Micrometers group memiliki satuan milimeter, sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 5,72 mm. Mudah bukan? Selanjutnya, agar lebih paham, kita coba mengerjakan contoh soal yang lain. Perhatikan gambar di bawah ini. Hasil pengukurannya adalah, kita lihat skala utamanya terlebih dahulu. Di situ terlihat skala utamanya adalah 2,7 cm. Kemudian cari skala Noniusnya dengan mencari garis lurus antara skala utama dan skala Nonius. Di situ diperoleh ada 6 garis, sehingga skala Noniusnya adalah 0,06 cm. Sehingga hasil akhirnya adalah 2,76 cm. Selanjutnya masih pada pembahasan jangka sorong. Perhatikan gambar pengukuran berikut dan tentukan hasil pengukurannya. Pada gambar terlihat bahwa skala utamanya adalah 2,2 cm. Kemudian skala Noniusnya cari garis lurus atau yang berhimpit antara skala utama dan skala Nonius, yaitu di garis ke-8 atau 0,08 cm, sehingga diperoleh hasil 2,28 cm. Contoh selanjutnya adalah tentang pengukuran micrometers group. Pada gambar, pengukurannya adalah dilihat patokannya adalah skala putarnya. Tampak angka 3,5 mm. Kemudian untuk skala Noniusnya adalah cari garis lurus antara skala utama dan skala Nonius. Diperoleh angka 25, 26, dan 27, sehingga skala Noniusnya adalah 0,27 mm. Maka hasilnya adalah 3,77 mm. Masih dengan contoh soal pembacaan micrometers group. Perhatikan gambar berikut dan tentukan hasil pengukurannya. Terlihat bahwa pada skala utama terbaca
angka 3 mm. Kemudian untuk skala noniusnya, cari garis lurus antara skala utama dan skala nonius. Diperoleh angka 0,22 mm. Sehingga diperoleh hasil akhir adalah 3,22 mm. Demikian penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.